Selamat pagi. Salam sahabat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Wah, luar biasa ya, masih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Shalom Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam mendampingi putra-putri kita ikut sekolah minggu ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah cuci tangan? Ayo, angkat tangan. Oh iya, bagus. Yang belum cuci tangan harus sering-sering cuci tangan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker dan selalu jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, biar kita lebih akrab lagi, kita akan memperkenalkan diri. Di sebelah kiri ada Ibu Astri. ya, di atas ada Bu Eli, ya, ada Bu Tessa, dan yang terakhir Gracia. ya, biar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan satu pujian si semut yang kecil. Yuk kita nyanyi sambil berdiri ya. Jangan lupa tepuk tangan. Yuk. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sisa-sisa yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Anak-anak yang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ayo, guys, berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, boleh beribadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu agar takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan disambung ayat ke-12 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kemudian ayat indah pada minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bu, kenapa kita pakai topi ini? Kita pakai topi ini. Kenapa ya? Ayo, kira-kira kenapa? Kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya tentang apa nih kira-kira? Ini gambar apa ya? Semut. Iya, betul sekali. Ya. Ya, jadi kita akan mendengarkan cerita tentang si semut.
Tapi sebelum itu, kalau anak-anak sudah siap, silakan duduk dulu yang manis. Nah, kemudian kita akan mendengarkan cerita dari Bu Guru, yaitu tentang si semut yang semangat. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Seru banget dong. Nah, ternyata cerita si semut yang semangat itu memiliki kesamaan dengan Yusuf. Tahu nggak Bu Astri? Oh ya, apa ya kesamaannya ya? Nah, jadi kesamaannya itu si semut kan hewan paling kecil, sama dengan Yusuf. Yusuf juga anak paling kecil di keluarganya. Nah, Yusuf ini ternyata memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia harus mengalami berbagai hal yang menyulitkan. Kira-kira tahu nggak Kak Grace kenapa kok hidupnya menyulitkan? Apa ya? Nah, ternyata ini disebabkan karena saudara-saudaranya yang membencinya. Jadi saking bencinya nih, si Yusuf sampai dijual oleh saudara-saudaranya. Tahu nggak dijualnya kemana? Mesir ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi si Yusuf ini oleh saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Di sana dia menjadi budak dan hidup sangat susah. Ya, walaupun dia di sana hidup susah, tapi itu merupakan rancangan Tuhan yang luar biasa buat Yusuf. Loh, rancangan Tuhan yang bagaimana, Bu? Ya, walaupun Yusuf menjadi budak dan dia harus dipenjara,
Tapi Yusuf dijadikan orang kepercayaan Raja Fir'aun. Yusuf diberikan kesempatan untuk menafsirkan mimpi. Dan dia berhasil menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Dan dia diberikan kepercayaan untuk menyiapkan lumbung padi pada masa kering di tanah Mesir. Seperti itu Bu Tessa. Oh begitu. Iya. Makanya Yusuf dipakai Tuhan ya berarti ya. Ya betul. Menjadi penyelamat ya. Ya betul. Bagi seluruh bangsa Mesir dan juga seluruh keluarganya. Bahkan termasuk saudara-saudaranya yang dulu membencinya. Ya betul sekali itu. Jadi walaupun Yusuf hidup susah, tapi itu merupakan jalan untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita ya. Sudah mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Ayo guys, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang kudus ini Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, kuduskan, sucikan, menjadikan persembahan kami yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memujikan satu pujian lagi. Ini pujian terakhir yang berjudul Yesus sayang padaku. Ya, mari kita pujikan dengan bangkit berdiri ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, yeay, yeay. Ya, anak-anak, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kiranya semuanya dapat menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa hari ini kerjakan aktivitasnya ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah, Tuhan memberkati. Ya, 1, 2, 3. Halo teman-teman, hari ini membuat suka juga selama sekolah minggu di rumah, seperti aku nih. Jangan lupa ya,